Jamaah sekalian, setelah saya menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa, perkenankan di kesempatan Jumat ini yang berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha, saya ingin menyampaikan beberapa pesan tentang hikmah apa yang bisa kita ambil dari makna Idul Adha yang selama ini tiap tahun kita lewati, kita peringati. Kemarin, Masya Allah, atau di beberapa waktu-waktu yang lalu, seruan dari para jemaah haji, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang intinya di sini jamaah sekalian, mereka datang menyeru, menyambut panggilan seruan Allah. Semua satu bahasa. Dan juga yang ingin saya bahasakan, lambang kesatuan, persatuan, tali ukhuwah dunia seluruh daripada umat kaum muslimin di penjuru dunia adalah Ka'bah Baitullah. Nah, hikmah yang bisa kita ambil di sini, bagaimana di seluruh umat Islam Muslim dia harus sadar, karena hakikat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah la ilaha illallah, satu Allah, Muhammadur Rasulullah, satu Nabi Muhammad. Jadi kita harus diikat dengan satu kesatuan, silaturahmi, persatuan, uhuwah, dan tidak ada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang dituntunkan dari Allah agar supaya umat Islam mau terpecah belah. Inti di sini, kita harus dikuatkan dengan satu kekuatan. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ini satu. Walaupun ada perbedaan pandangan, tetap komit, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, saling menjunjung tinggi dengan berbagai macam perbedaan. Tetap diikat dengan tali kasih sayang, ruhama'u bainahum. Ini satu yang bisa kita ambil. Kemudian apalagi labbaik Allahumma laka labbaik, seruan kami datang menyeru panggilanmu, dari seruanmu ya Allah. Apa yang bisa kita ambil di sini? Kita lihat bagaimana sejarah-sejarah daripada orang-orang yang memang hatinya mudah untuk dipanggil, diseru dengan panggilan Allah.
Sehingga Allah memberikan pelajaran di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 207 dan 208. Wa minan nasi may yasri nafsahu butiga amardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah sayang, cinta, merahmati mereka yang bersikap demikian. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam dengan secara menyeluruh, kafah, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan setan, karena jalan setan itu musuhmu yang nyata. Apa yang bisa kita ambil di sini jamaah? Ini sebenarnya kisah ini sehingga asbabul nuzulnya turunnya ayat yasri nafsahu butiga amardatillah. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Di dalam asbabun nuzul dikatakan ada seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Di antara sahabat yang seorang pedagang kaya raya, dia rela meninggalkan semua hartanya di Mekah demi untuk mengikuti jejak hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak ceritanya di sini, tapi saya ringkas-ringkaskan karena waktu sempit. Bayangkan seorang Suhaib bin Sinan ahli sorga yang semua hartanya dia tinggalkan. Waktu beliau dicegat dalam perjalanan ditemui oleh orang kaya Fir Quraisy. Oke, tahu saya cerita ini. Nanti waktu makan lagi karena masih banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya di situ, dia lebih cinta Allah, dia lebih cinta akhirat, dia lebih cinta surga, dia lebih cinta pertemuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Intinya di situ. Orang-orang yang beriman itu memang sangat keras, mendalam, tinggi cintanya kepada Allah. Ini gambaran Suhaib bin Sinan. Sama juga gambaran Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satupun harta yang dia tinggalkan kecuali dia sedekahkan semua untuk di jalan Allah, di dalam jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena beliau Abu Bakar takut jangan sampai nanti terlalu banyak pertanyaan dari Allah untuknya tentang harta yang dia miliki. Maka supaya tidak terlalu pertanyaan terlalu banyak untuk dirinya, dia serahkan semua untuk Allah dan Rasulnya di dalam jihad fi sabilillah. Allah karim. Saya rasa satu bumi ini tidak ada yang bisa mengikutinya. Kalau kita bukan asyaddu hubbalillah, sangat keras cintanya kepada harta. Begitupun Bilal. Di dalam masa dia baru masuk Islam, disiksa, dijemur,
di padang yang luas, di dadanya disimpan batu yang besar, dicambuk. Katakan saja hanya satu kalimat, Lata, Uzza, Al-Manata, tapi dia hanya tetap teguh. Ahad, ahad, ahad. Allah satu. Begitu Abu Bakar lewat, beliau iba. Langsung beliau Abu Bakar membebaskan, membeli budak sahaya Bilal bin Rabah. Nah, hikmahnya di sini kita sebagai seorang muslim memang harus empati, Ki. Jangan Ki cuma pintar bicara, baik di muka. Tapi kadang biasa kalau seseorang muslim itu yang saya rasakan sendiri di antara sesama kita, kadang kalau kita ketemu baik sekali bicaranya. Tapi begitu di belakang kita dibenci, kita disentimen, kita dibicarai. Yang paling mengherankan juga banyak kaum muslimin yang tidak punya empati, peduli untuk selalu tetap hatinya terbuka untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa, menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kita. Begitupun Ikrimah bin Abi Jahal, anak kandungnya Abu Jahal. Siapa yang tidak, waktu saya lihat ini, kalau saya memang bicara